Diskusi kita kali ini terkait dengan adanya permohonan sewa untuk kegiatan sosial. Nah, untuk membahas ini kita perlu 3 peraturan, 2 PMK dan 1 KMK. PMK yang pertama adalah PMK 04 tahun 2015 terkait dengan pendelegasian kewenangan. PMK 115 tahun 2020 terkait dengan pemanfaatan BUMN, dan KMK 235 tahunnya 2023 terkait dengan pelimpahan kewenangan atau mandat. Seperti biasa, kalau kita mendapatkan permohonan pengelolaan BUMN, dalam hal ini adalah permohonan sewa, yang perlu kita periksa adalah masalah kewenangan. Output dari permohonan sewa adalah persetujuan sewa. Prinsipnya persetujuan sewa ini harus diterbitkan oleh pengelola barang. Nah, kita lihat di PMK 04 ini didelegasikan ke pengguna barang atau tidak. Nah, ternyata di PMK 04 di pasal 2 tidak ada pendelegasian terkait dengan pemanfaatan. Di situ hanya ada 4 kegiatan yang didelegasikan: penggunaan, penghapusan, pemusnahan, dan pemindah tanganan. Jadi untuk pemanfaatan itu persetujuannya tetap masih berada di pengelola. Oke, kemudian yang kedua, kita teliti kewenangan pemohon sewanya. Yang ketiga, kewenangan dari sisi KPKNL selaku pengelola barang. Ini persetujuan sewanya apakah akan dikeluarkan oleh KPKNL atau oleh Direktorat PKN. Karena untuk sewa ini ada 2 penerbit persetujuan sewanya. Kita bisa lihat di pendelegasian yaitu di KMK 235. Halaman 17 nomor H, maksudnya butir H nomor 4, di situ disebutkan bahwa untuk sewa sampai dengan 5 tahun ini menjadi kewenangannya KPKNL. Yang keempat, pada saat ini sudah diterima, tentunya ini perlu dilakukan penilaian, yaitu untuk menentukan nilai wajar sewanya. Pertanyaannya adalah siapa yang berwenang untuk melakukan penilaian? Bisa dilihat di PMK 115, khususnya di pasal 3 ayat 10. Di situ disebutkan bahwa untuk penilaian pemanfaatan, ya, dalam hal ini sewa, itu dilakukan oleh penilai, baik itu penilai pemerintah ataupun penilai swasta atau KJPP, kecuali barangnya berbentuk selain tanah dan bangunan. Setelah dilakukan penilaian, tentunya kemudian dari hasil penilaian ini dijadikan dasar untuk menentukan besaran sewanya. Formula dari besaran sewa adalah nilai wajar sewa atau bisa dikatakan tarif pokok sewa dikalikan faktor penyesuai. Dan ini diatur di dalam PMK 115 pasal 16. Faktor penyesuai untuk kegiatan sosial itu adalah 2,5%. Diatur di pasal 21 ayat 6 PMK 115. Yang kemudian perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan kegiatan sosial. Di KMK 213, jadi mohon maaf, tadi saya di awal menyebutkan hanya ada 3 peraturan, jadi ternyata ini perlu ada 4 peraturan. Jadi ini peraturan yang keempat, yaitu KMK 213 terkait dengan tata cara pelaksanaan pemanfaatan. Di halaman 95 nomor 3, di situ dengan jelas disampaikan apa kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai kegiatan sosial.
yaitu pengguna barang atau penyewa harus dapat menyampaikan dokumen pendukung dari instansi ataupun pihak terkait yang menyatakan atau menjelaskan bahwa kegiatan usahanya adalah usaha di bidang sosial. Nah, ini yang perlu menjadi catatan penting karena ini menentukan tarif sewanya ya, yang harusnya 100% sesuai dengan nilai wajar sewa. Karena dikategorikan usaha sosial, maka hanya dikenakan tarif 2,5%. Pada saat sudah diketahui ya antara nilai wajar sewa, faktor penyesuaian tadi yang 2,5%, sehingga itu tinggal dikalikan. Nah, di sini kemudian pimpinan dalam menuangkan di surat persetujuan pakai nilai yang mana? Apakah dikasih kebebasan minimal sama dengan perkalian atau formula tadi, atau harus sama dengan formula yang sudah ada di PMK 115. Kita bisa lihat di ketentuan yang ada KMK 213 halaman 87 huruf 3E disebutkan bahwa pimpinan menentukan besaran nilai sewa sebesar tarif pokok sewa dikalikan faktor penyesuai. Yang terakhir ya, pertanyaan terakhir adalah jika permohonan sewa yang diajukan ternyata lebih tinggi daripada tarif atau besaran sewa berdasarkan formula yang ada di PMK 115. Di KMK 213 halaman 87 butir F disebutkan bahwa kalau terjadi seperti itu maka diambil yang paling tinggi. Baik, mungkin demikian diskusi kita kali ini. Kalau ada pendapat lain, ada masukan, silahkan bisa tulis di kolom komen di bawah. Ataupun kalau ada request materi apa yang perlu kita diskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.